Wa imma ayyum kinalan anak kalana yen takongang opo adamuhu ora anane kulun. Maulah. Summa kulun minal maujudati. Wa imma ayyum kinalan anak kalana yen takongang opo adamuhu ora anane kulun. Ma'asubutil wujudi sumertane tetepe ana. Lahu kadwe kulun. Contone kabako il jannati kaya langgenge suarga. Ada kalanya sesuatu tersebut ada, kenyataannya memang ada, cuma ada kemungkinan tidak ada. Jadi keberadaannya tidak pasti. Keberadaannya tidak pasti. Kalau Allah kan jelas wujudnya, pasti wujudnya. Allah dan sifat-sifat wajib Allah itu pasti adanya, sifat mustahil Allah pasti tidak adanya. Kalau ini ada kalanya sesuatu yang wujud ada, kenyataan tapi tidak bisa dipastikan keberadaannya. Jangan langsung diponis pasti adanya. Contohnya apa? Surga itu kekal. Betul, memang kenyataannya surga kekal. Tapi tidak bisa dipastikan sebab kalau Allah menghendaki surga itu hancur, ya bisa saja hancur. Nah, paham nggak? Sebab surga itu makhluk. Kalau makhluk terkena hal yang mungkin, makhluk itu terkena hal yang mungkin. Sebab masih wallahi mungkinun. Apapun yang selain Allah itu terkena hukum mungkin. Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Surga kenyataannya itu memang kekal, bakalnya kekal abadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Allah menghendaki surga itu hancur. Walaupun secara kenyataan surga sudah ditentukan oleh Allah bakalnya abadi. Jelas boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma ayyastawiyalan anakalana yenta daripada wa imma ayyastawiyalan anakalana yenta daripada ping dalam kulun opo al amroni perkara loro. Ada kalanya antara ada dan tidaknya itu seimbang, bisa ada bisa tidak. Jadi kalau yang pertama tadi dominan tidak adanya, kalau yang kedua dominan keberadaannya. Malaikat maksiat ada enggak? Ya enggak ada. Jadi dominan enggak ada itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Laut terbuat dari air raksa, dominan tidak ada, kenyataannya, tapi tidak menutup kemungkinan Allah menghendaki ada. Surga itu kekal, ya ada, dominan adanya, tapi tidak menutup kemungkinan Allah menghendaki binasa. Ada sesuatu yang wujud dan tidak wujud itu seimbang antara ada dan tidaknya. Wahadalan utawi ikilah ayyastawiya fihil amroni iku kathirun akeh jidan kelawan banget lah. Untuk sesuatu yang imbang ada dan tidaknya ya banyak sekali. Kita melarat, bisa sugi bisa melarat. Yang penting sekarang belum terbukti. Bakal masih urip kok peluang sugi anak. Yang masih urip peluang sugi ada. Bakal sugi beli, ya Allah alam masih imbang antara sugi dan tidaknya. Cuma mungkin yang sekarang dilakukan adalah lagi tidak sugi, tapi tidak menutup kemungkinan besok terjadi sugi. Sekian sugi tidak menutup kemungkinan besok melarat. Jadi antara sugi dan melarat keberadaannya seimbang, bisa terjadi. Lah ini banyak sekali titik. Wes wala ghaib lantai perkara kang ghaib ini bersifat umum lagi. Bisa Allah, bisa makhluk. Iku kismani anarong bagian. Sesuatu yang ghaib ada dua hal, ada dua macam, dibagi dua. Masiji iku ghaib, silahe malah dalila kang ora ana dalil iku maujud lahu kadwe ma. Wa huwa lan utawi mala dalila lahu iku al makna perkara kang den kersaaken iku al makniyu. Iku al makniyu perkara kang den kersaaken iku al makniyu perkara kang den kersaaken biqauli kelawan dawuhe Gusti Allah taala
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa indahu lan ikut tetap ing dalam ngersane Gusti Allah mafatihul ghaibi utawi piro-piro kunci gaib la ya'lamu orang ngaweruhi ha ing mafatihul ghaib sopo illa huwa angin Allah Al-An'am ayat 59. Kemudian sesuatu yang gaib ada dua. Satu, sesuatu yang gaib yang ada petunjuk keberadaannya. Ada dalil keberadaannya. Yang kedua, sesuatu yang gaib yang tidak ada petunjuk keberadaannya, tidak ada dalil untuk keberadaannya. Nah, sesuatu yang gaib yang tidak ada petunjuk untuk menemukannya, tidak ada petunjuk keberadaannya, inilah murni gaib yang dimiliki oleh Allah. Yang disebut wa indahu mafatihul ghaibi, Allah memegang kunci-kunci gaib. Di sisi Allah ada kunci-kunci gaib, la ya'lamuha illahu, yang mana tidak ada yang tahu kunci-kunci gaib tersebut kecuali Allah. Ya ini murni gaib. Kenapa tidak ada dalil, tidak ada petunjuk tentang keberadaan gaib tersebut? Jadi gaib yang asli gaib penuh, yang hanya diketahui oleh Allah lah. Ini yang disebut wa indahu mafatihul ghaibi, Allah memegang kunci-kunci gaib. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Terus wamalan gaib silahe manusi bakang den adegaken nusi bakang den adegaken alaihi ngatasi ma opo dalilun dalil. Lah adapun gaib yang ada petunjuk keberadaannya anak kangopai weru dalane dalam gaibe lah iku ya banyak. Contohnya kasoni kaya dene zat kang gawe Gusti Allah kasoni kaya dene zat kang gawe wasifati hilan piro-piro sifate asone wal yaumilan dina al akhir kang akhir opo al yaum wa ahwali hilan piro-piro tingkahe al yaumil akhir. Nah untuk gaib yang ada dalilnya, ada petunjuk keberadaannya, contohnya zate Gusti Allah. Zatnya Allah kan gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium oleh pendengaran, tidak bisa dirasa oleh lidah, tidak bisa diraba oleh kulit. Tapi keberadaannya ada lewat Al-Quran, lewat para nabi, paham le? Lewat olah pikir kita, saya bisa berpikir lama, oh berarti ini ada zat yang maha. Terbukti dengan adanya alam yang bergerak teratur, berarti ada zat yang maha hebat, yaitu Allah. Allah gaib, kegaiban Allah tersebut ada petunjuk untuk keberadaan. Jelas le? Oleh malaikat dipaiweru, dengan apa oleh para nabi. Kemudian tentang hari kiamat juga gaib yang belum terjadi kok. Sampai sekarang kan kita belum bisa melihatnya. Kalau ketemu yang di gaib maning. Kalau kita sudah masuk hari kiamat, hari akhirat, sudah berada di alam mahsyar, maka alam mahsyar sudah bukan gaib lagi karena langsung dihadapi. Kalau sekarang masih gaib, sebab belum pernah dilihat, tidak pernah didengar, atau didengar suara gaib, suara hari mahsyar seperti apa nggak didengar. Ada obrolan kan didengar, tapi wujud hayaumil mahsyar, wujud hari kiamat, wujud surga, kita nggak mendengar seperti apa suara surga loh. Ada ceritain saya krungu, wong keadaan surga krungu ya hanya ceritain krungu paham deh. Tidak pernah tercium aromanya alam mahsyar, belum tercium sekarang, belum bisa dirasa oleh lidah dan diraba oleh kulit. Berarti masih gaib. Cuman ada dalil petunjuknya, ada yang memberitahu yaitu para nabi, para rasul. Jelas le. Berarti gaib yang ada petunjuk yang mengarah akan yang menunjukkan akan keberadaannya. Ulanya kayak misalnya orang-orang tertentu yang mengetahui tentang gaib bisa dalam jin apa, yang enggak aneh memang ada petunjuknya. Entah lewat puasa, entah lewat tirakat, lewat aurat, kena ada dalilnya, petunjuknya. Tapi awas, bukan dibantah bahwa yang mengetahui gaib hanya Allah.
Bukan seperti itu. Yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah yaitu gaib yang asli, gaib yang tidak ada petunjuknya, yang masuk dalam ayat wa indahu mafatihul ghaibi, di dalam diri Allah ada kunci-kunci gaib, kunci-kunci gaib dipegang Allah. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kau tawi Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku ghaibun zat yang ghaib. Allah itu zat yang ghaib, anil absori saking piro-piro peningal, wairu mar'iyin kang ora bisa den tingali sapa Allah fi hadhihi dari dalam ikilah negara, dalam ikilah alam di dunia ini. Allah ghaib, sebab tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Lakin tetapi ne wairu ghaibin iku ora ghaib sapa Allah bin nadhari kelawan den angen-angen wal istidalilan den alap dalil. Allah tidak ghaib. Allah ghaib. Kenapa tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga? Zat Allah itu tidak bisa dicium oleh penciuman, tidak bisa dirasa oleh lidah, tidak bisa diraba oleh kulit, ya. Tapi termasuknya tidak gaib kalau melalui olah pemikiran, sawise dikaji melalui pikiran. Oh ya, berarti ada nih zat yang maha kuasa. Berarti dari satu sisi bukan gaib lagi karena ada petunjuk untuk menemukannya melalui olah pikiran atau melalui dalil-dalil yang lain, melihat dari kondisi alam yang berubah, menandakan ada sang pengendali alam semesta ini. Jelas deh. Dan di akhirnya bukan gaib lagi Allah itu. Apa maning kalau misalnya kitanya sudah apa menurut orang-orang yang sudah kasab, Allah bukan gaib rasa zohir nyata, tapi zohir nyatanya bukan dengan panca indera, tapi dengan mata hati. Angger-angger karena dengan mata hati. Dan secara umum Allah itu gaib, tapi kalau sudah diolah akal kitanya melalui dalil-dalil, melalui pemikiran, ternyata Allah itu ada, berarti keberadaannya ada petunjuk, maka dari satu sisi bukan gaib lagi. Jelas. Allahu a'lam bishawab.